Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, semoga kesehatan, keselamatan, umur panjang, rezeki yang berlimpah-limpah senantiasa Allah limpahkan kepada kita sekalian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini kita akan mengambil sebuah tema tentang iblis yang asalnya ahli ibadah di langit. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, iblis itu asalnya adalah seorang yang ahli ibadah. Jadi iblis itu kalau dalam riwayat adalah jin yang tinggal di kalangan malaikat. Dalam riwayat diterangkan saat kecil dia dirawat oleh malaikat Jibril di kalangan malaikat, kemudian tumbuh bersama malaikat di langit dan menjadi ahli ibadah di langit, di dalam surga. Ibnu Katsir mengatakan bahwa asalnya iblis itu namanya dahulu adalah Al-Haris, karena dia pernah menjadi penjaga surga selama ribuan tahun, sehingga disebut dengan Al-Haris. Kemudian namanya juga ada yang memanggil sebagai Al-Abid, ahli ibadah, karena beribadah kepada Allah lebih dari 1000 tahun, tidak pernah menentang perintah Allah. Pernah menjadi Sayyidul Malak, pemimpin para malaikat, bahkan juga pernah menjadi bendahara surga, penjaga surga. Saking baiknya ibadahnya si Azazil ini atau Al-Haris ini, atau sekarang yang disebut dengan iblis. Nah, karena ahli ibadah yang luar biasa itulah kemudian timbul kesombongan, kecongkaan dalam diri si Azazil ini, Al-Haris ini, sehingga menyebabkan saat Allah membuat manusia pertama yaitu Adam sebagai khalifah, dan Allah memerintahkan kepada semua malaikat untuk bersujud kepada Adam, semua malaikat sujud. Tapi hanya iblislah yang tidak mau bersujud. Dia sombong, dia congkak, merasa dia lebih mulia daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah liat, sedangkan dia, jin, diciptakan oleh Allah dari nyala api. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Oleh karena sifat sombongnya itulah sehingga dia lupa, takabur, bahwa yang memerintahkan untuk bersujud adalah Allah. Mestinya perintah apa saja yang datangnya dari Allah ya harus kita kerjakan. Tapi karena dia terlanjur dan tidak mau mengakui kesalahannya, meskipun sudah diingatkan istilahnya, tapi dia tetap tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga Allah akhirnya melaknat iblis dan mengusir iblis turun dari surga. Sehingga Azazil atau Al-Haris ini kemudian disebut oleh Allah sebagai iblis, yang asalnya wajahnya ganteng, istilahnya putih cemerlang, bagus, langsung berubah menjadi iblis. Wajahnya menjadi wajah yang mengerikan seperti babi, wajahnya seperti babi hutan, ada taringnya, telinganya pokoknya seperti yang jelek-jelek, seperti binatang-binatang yang mengerikan. Asalnya cemerlang, indah, menjadi langsung mengerikan gara-gara dia dilaknat oleh Allah menjadi iblis. Kemudian iblis pun minta kepada Allah untuk ditenggang waktu, jangan disiksa sekarang selama di dunia. Dia ingin nanti setelah dunia kiamat barulah dia disiksa. Akhirnya Allah mengizinkan iblis. Iblis pun berjanji karena telah disesatkan oleh Allah
dikutuk oleh Allah istilahnya, dia berjanji, bersumpah untuk akan menggoda semua manusia yang ada di jagat raya ini, sehingga ikut dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Akhirnya Allah mengizinkan, silahkan kau goda semua manusia yang ada di bumi ini, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang ikhlas, yang tidak bisa kamu goda. Itulah kisah tentang iblis yang asal mulanya dia adalah seorang jin yang tinggal di kalangan malaikat di dalam surga, orang yang ahli ibadah beribu-ribu tahun, tidak pernah menentang Allah sekalipun. Tapi saat dia diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, manusia pertama di dunia ini, manusia pertama di jagat raya ini, justru iblis timbul rasa sombongnya, congkaknya, sehingga dia tidak mau mengerjakan perintah Allah gara-gara hanya sombong. Maka kita harus berhati-hati menjaga hati kita, jangan sampai ada benih-benih kesombongan, kecongkaan kita di dunia ini. Apalagi kalau kita tahu itu perintah Allah, jangan sampai kita sombong, merasa kita jadi orang hebat, padahal tidak ada hebat selain Allah. Semua makhluk yang ada di bumi, di jagat raya ini adalah ciptaan Allah, dan hanya Allah lah yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Dikjaya segalanya. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.